Al-mawaris. Poin yang pertama, penjelasan singkat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini jangan sampai berkedip ya. Fokus. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Tenang, enggak ada bahasan fa'il maf'ul. Enggak disuruh meng'irab. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Pertanyaan pertama. Yang dimaksud anak ini, anak apa? Ketika laki-laki menikah, punten, misal dengan perempuan yang sudah punya anak, kemudian menikah, laki-laki ini meninggal, apakah anak ini mendapatkan warisan atau tidak? Biasanya kita taunya anak tiri gitu ya. Ternyata tidak. Maksud fi auladikum ialah anak kandung. Ya, anak kandung. Kemudian aulad di sini yang dimaksud bagaimana kalau seperti ini? Laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki ini mempunyai anak lagi, dengan kata lain yang tadi menikah itu sudah mempunyai cucu. Ya. Kemudian anak dari pasangan ini meninggal, hanya tersisa salah satu dari pasangan meninggal, anaknya meninggal, yang tersisa hanya cucunya. Maka apakah masuk dalam fi auladi? Ternyata masuk. Fokus bahwa yang ana maksud cucu dari anak laki-laki, ya. Berarti cucu dari perempuan, anak perempuan ya, tidak masuk. Kita ambil ibarah bintul ibni. Bintu itu apa? Anak perempuan. Al-ibn, anak laki-laki. Berarti anak perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya cucu dari anak laki-laki. Atau ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita ambil rangkuman seluruh keturunan yang melalui jalur laki-laki. Paham ya? Ya. Seluruh keturunan dari jalur laki-laki masuk dalam ucapan fi auladikum. Jadi kalau anak misal bertanya, ibnul binti apakah masuk ke dalam ahli waris? Kita bilang tidak. Kenapa? Karena dia melalui jalur iya. Satu ya. Jadi maksud fi auladikum yang pertama dia itu harus anak kandung, yang kedua mencakup keturunan yang melalui jalur. Adapun syaratnya tidak boleh ada yang lebih dekat dibanding kepada mayit. Maksudnya seperti apa? Misal seorang cucu tidak akan pernah mendapatkan bagian, cucu laki-laki misal. Cucu laki-laki tidak akan pernah mendapatkan bagian selama ada ayahnya. Nah, paham ya? Jadi jangan sampai ada yang lebih dekat dari kepada mayit. Satu. Kemudian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Jadi ini kaidah ini berlaku dalam banyak hal. Jadi kita simpan saja di saku kita, laki-laki itu, perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Contoh, seseorang meninggal dan hanya meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka warisannya kita bagi berapa? Iya. Kita bagi 3 saja. Kenapa? Karena kan laki-laki itu seperti dua perempuan. Nah, jadi tinggal
laki-laki itu mengambil dua bagian. Kalau hartanya 30 juta, jangan 30 juta, 300 juta sama aja ya. 300 juta, maka laki-laki itu mengambil 200 juta. Oh, itu udah bisa tuh. Oh iya betul. Kalau umahat dua ya, uang dan makanan. Baik, paham ya? Paham? Kita lanjut. Fa'in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Maka jika anak-anak itu nisa, perempuan. Nah, nisa berarti jamak ya. Fawqa thnataini, di atas 2. Falahunna, maka bagi anak-anak perempuan itu sulusa, berapa sulusa itu? 2/3. Ma tarok, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit itu. Fokus. Fa in kunna nisaan, berarti hanya meninggalkan apa? Anak-anak perempuan. Fauqa thnataini, di atas 2. Baik, permasalahan. Fauqa thnataini ini 2, 3, 4 atau dimulai dari 3? Fauqa tznatain. Fauqa itu apa? Di atas. Itsnatain 2. Berarti enggak, kalau anak 2 saja. Soalnya ternyata yang dimaksud fauqa tznatain ini dimulai dari 2. Ya, dimulai dari 2. Berarti kalau ada seorang mayit meninggalkan 2 anak perempuan, berarti 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Betul ya? Bagaimana kalau meninggalkan 2 anak perempuan, 1 orang laki-laki? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kita bagi berapa hartanya? Misal ada 400 juta. Kita bagi 4. Karena anak laki-laki itu dihitung 2, ya. Jadi anak laki-laki mengambil 200 juta, masing-masing dari anak perempuan mengambil 100 juta. Tetapi kalau hanya 2 orang anak perempuan, berarti cuma 2/3 dari harta. Nafas dulu ini mata-matanya udah kemana? Jadi ummahat ya. Pertama hari ini kita akan fokus kepada ayat dahulu. Besok itu kan pagi ya, pagi itu belum ada kesibukan gitu di kepala. Kita langsung membuat ringkasan, dan ringkasan itu akan mencakup seluruh 3 bab yang Anda jelaskan tadi. Hafal ringkasan itu, Anda yakin 999% akan bisa dan mampu menghitung setiap bagian, membedakan setengah, 1/4, 1/6 siapa saja, itu sudah otomatis. Dan asobah itu apa? Bagaimana kita mempelajari hajat dalam 1 bagian saja. Kenapa enggak sekarang? Nanti saja, biar penasaran. Baik, fa in kanat, maka jika kanat, dia perempuan wahidatan, berarti anak perempuan itu cuma 1 orang. Falaha, maka bagi anak perempuan itu an-nisfu, berapa? Setengah. Nah, berarti sekali lagi, seseorang meninggalkan hanya seorang anak perempuan, berarti bagi anak perempuan itu setengah. Kalau 4 anak perempuan, 2/3. Paham ya? Dengan kata lain, 1 orang anak perempuan setengah, 2 dan lebih ke sana, berapapun itu anak perempuan, tidak mungkin lebih dari 2/3. Harus ditanamkan, perempuan itu tidak akan lebih mendapatkan dari 2/3. Maksimal ya. Maksimal.
Kemudian itu sudah beres tuh tentang anak laki-laki dan perempuan, termasuk cucu ya, cucu. Kemudian kita masuk kepada hukum kedua orang tua. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya. Berarti ab wa ya, betul ya? Likulli wahidin minhuma, maka setiap satu dari keduanya, berarti baik ayah atau ibu, as-sudusu, berapa? 1/6. Mimma taraka, dari apa-apa yang dia tinggalkan, mayit maksudnya. In kana lahu walad, jika si mayit itu mempunyai keturunan. Sekali lagi, bagi kedua orang tua, ab wa ya, dia itu masing-masing dari ab wa akan mendapatkan 1/6 kapan? Ketika mayit mempunyai keturunan. Jadi kalau mau takhis seperti ini, ab 1/6 dalam kurung wujudul far'i. Paham nggak? Ana contohkan ya cara mentalkis. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, ketika tidak ada panjang. Itu bukan talkisan itu. Nah, kita bilang ya, misal al-ab dan al-um mendapatkan 1/6. Kapan? Nah, wujudu al-far'i. Adanya al-far'i. Far'u itu maksudnya ke bawah. Jadi masuk al-far'u itu siapa? Anak, cucu, dan seterusnya. Paham ya? Jadi dapatkan 1/6 ketika ada keturunan. Kita bilangnya keturunan saja. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 sama wujudu al-far'i. Ketika adanya keturunan. Baik. Bagaimana kalau tidak mempunyai keturunan mayit? Kita baca lagi. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Fa illam yakul lahu walad, dan jika si mayit itu tidak mempunyai walad, keturunan mutlakon, baik laki-laki atau perempuan, wa warithahu abawahu, dan kedua orang tuanya mewarisi hartanya, fali ummihi tsuluts, maka bagi ibunya 1/3. Betul ya? Anak tulis lagi. Berarti katanya bagi ibu mendapatkan kapan? Ketika tidak ada keturunan. Kita bilang adamul far'i, tidak adanya keturunan. Coba perhatikan sekali lagi, fokus. Wa warithahu abawahu, dan mewarisi hartanya kedua orang tuanya. Fali ummihi tsuluts, maka bagi ibunya 1/3. Ayahnya berapa? Ya betul ya. Ini kan katanya orang tuanya mewarisi, tetapi yang disebutkan ibunya 1/3. Bapaknya berapa dong? Dan inilah yang disebut dengan asoba. Berarti bapaknya itu mengambil sisa dari 1/3 itu. Kita bilang asobah. Ini asobah udah tahu, biasanya kita bilang asobah apa? Sisa. Tapi nanti kita akan bahas secara bahasa maksud dari asobah itu apa. Ternyata bukan sisa dia. Dalam segi makna.
Jadi kita bilang asobah mengambil sisa dari yang telah dibagikan kapan? Adamu al-far'i. Ya. Ini baru satu ayat, tenang. Tenang. Kemudian fa in kana lahu, maka jika bagi mayit itu ikhwatun, ikhwah, saudara. Nah, kita bahas saudara itu banyak kriterianya, kriteria. Banyak jalurnya. Karena yang namanya saudara itu pertama ada saudara kandung. Betul ya? Jadi satu ayah satu bapak. Satu ayah dan ibu. Ada yang seayah saja, sebapak. Berbeda ibu. Ada yang seibu saja. Ini tergambar anak bilang seperti ini. Nah, ya. Jadi ada 3 macam saudara. Sekandung, seayah, seibu. Betul ya? Nah, yang dimaksud ikhwatun, saudara yang mana saja? Ya, saudara yang mana saja. Kemudian, bagaimana kalau satu orang? Tidak masuk. Jadi yang dimaksud ikhwah ini 2 atau lebih. 2 atau lebih. Fali ummihi as-sudusu, maka bagi ibu mayit tersebut berapa? 1/6. Berarti kita tambahkan. Ibu di sini mendapat 1/6 ketika adanya fardul waris atau mendapatkan 1/3 kok 1/6. Mendapatkan 1/3 ini ketika tidak ada fardul waris atau yang tadi ikhwah jam'un minal ikhwah. Kenapa Anda memakai kata jam'un? Karena yang dimaksud itu jamak, harus lebih dari 1. Dan kita tambah wujudu far'i atau wujudu jam'un dan atau juga bisa jam'un minal ikhwah. Bingung ya? Tenang. Ini belum rumusnya. Ini hanya apa? Mukadimah. Jadi ummahat, jadi sekarang target kita itu bukan sampai bisa menghitung 1/6, 1/3, enggak. Target kita itu hanya mengenalkan beberapa istilah, apa itu al-far'u, apa itu jam'un minal ikhwah. Kalau sudah hafal, itu sudah memenuhi target. Adapun tata cara membagi kapan dia 1/6, 1/3 asobah, nanti hari besok. Tenang. Karena tidak akan terbayang kalau belajarnya sepotong-sepotong ini, enggak. Jadi sekali lagi target kita itu hanya memahami ayat dan paham beberapa istilah itu. Jadi istilah ini yang akan Anda munculkan ke dalam talkisan supaya biar ringkas. Baik. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Setelah pembagian tersebut, wasiat yang diwasiatkan atau setelah hutang yang ditunaikan. Nah, kita tahu. Min ba'di wasiyatin, pembagian tersebut setelah ditunaikannya wasiat atau dan hutang. Bukan atau, dan hutang maksudnya. Jadi ketika seseorang meninggal itu jangan langsung dibagi-bagi. Apakah dia mempunyai wasiat yang harus ditunaikan? Atau apakah dia mempunyai hutang yang harus dibayar? Kalau mempunyai
harta warisan 5 miliar. Wah, jangan terlalu pede. Siapa tahu hutangnya iya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas. Jadi setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Kemudian di sini jelaskan abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, la tad'una, kalian tidak mengetahui ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapakah di antara mereka yang lebih bermanfaat untuk kalian. Maksudnya apa? Dalam penggalan ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua keadaan manusia. Kalian itu tidak tahu hakikat anak dan ayah siapa yang lebih bermanfaat. Allah itu maha mengetahui. Ketika seseorang menginginkan hukum yang paling adil, maka Allah lah yang sudah menjelaskan itu. Dengan kata lain, kalau kita berusaha, misalnya ada seorang berusaha menuliskan bagian-bagian ahli waris, meskipun dia berusaha bagaimanapun, dia itu hakikatnya tidak tahu keutamaan yang lebih memberi manfaat satu sama lain. Kenapa wanita itu setengah bagian dibanding laki-laki, itu sudah Allah rinci dalam Al-Quran, dan sebaik-baik hukum, sebaik-baik rincian. Dan itu adalah yang terbaik. Kalian itu tidak tahu, meskipun kalian berusaha bagaimanapun, ingin mencapai keadilan tidak akan mampu. Kemudian, innallaha kana fariidatan minallah, ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Wah, ini harus cepat-cepat. Yang kedua, ini yang pertama, ayat pertama paham ya? Ada yang mau ditanyakan ayat pertama? Kalau nggak tahu yang mau ditanyakan yang mana? Baik, sekali lagi anak ulangi. Yusikumullahu fi auladikum. Apa maksud auladikum? Nah ya betul, anak kandung dan masuk kepada seluruh cucu dari jalur ayah itu atau laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Apa? Seperti itu. Dua bagian satu orang tua. Itulah. Seperti itu. Jadi laki-laki mendapatkan dua bagian, kalau perempuan satu bagian. Kemudian jika keturunannya itu dua orang perempuan atau lebih, maka bagiannya sulusa 2/3. Itu yang sudah anak kasih merah. Itu bagian-bagiannya. Ya, ada ya. Jadi tinggal dihafalkan sulusa 2/3 kapan? Ketika anak atau ketika dua orang anak perempuan atau lebih. Kemudian ketika seorang an-nisfu wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau seorang setengah. Kemudian sekarang hukum ayah dan ibu. Maka li abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Setiap orang tua itu, ibu atau ayah, mendapatkan 1/6. Kapan? In kana lahu walad. Ketika si mayit itu mempunyai keturunan, bukan anak laki-laki, keturunan mutlak ya maksudnya. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth. Tetapi jika mayit itu mempunyai keturunan, maka li ummihi as-sulusu, bagi ibunya berapa? 1/3. Kalau ayahnya asoba, betul. Fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sulus. Maka jika, ini kurang dimerahin 1/6. Dan jika si mayat itu mempunyai saudara, mutlak saudaranya ya, maka bagi si ibu berapa? 1/6. Jadi ini tambahan dari syarat itu. Mendapatkan 1/6 itu
ketika ada keturunan atau dua atau lebih dari ikhwan, saudara. Tenang, nanti, jangan sekarang, bingung, tenang. Ini belum pembahasan inti. Ini namanya apa? Muqaddimah. Baik. Yang kedua, wa qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagi kalian setengah apa yang ditinggalkan pasangan-pasangan kalian. Illam yakul lahunna walad. Jika pasangan-pasangan kalian, berarti istri-istri kalian ya, tidak memiliki keturunan. Fokus ke situ dulu. Walakum, berarti bagi kalian, maksudnya siapa? Suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian apa-apa yang ditinggalkan pasangan-pasangan kalian. Nah, berarti siapa? Yang dimaksud lakum di sini zaujun, ma taraka azwajukum berarti istri-istri kalian. Nah, paham ya? Paham? Ketika seorang wanita meninggal dan meninggalkan seorang suami, nah berapa bagi seorang suami? Nisfu katanya. Kapan? Ketika si istri itu tidak memiliki keturunan. Nah, berarti kita bilang zauj. Zauj itu apa? Suami. Suami mendapatkan setengah kapan? Gampang, ringkas. Zauj mendapatkan setengah, kita bilang saja adamu al-far'i. Beres kan? Ketika tidak ada keturunan, maksudnya keturunan siapa? Tentu keturunan mayit. Kan kita sedang membicarakan mayit. Kalau bingung ini anak-anak siapa, ayah siapa gitu. Gini, caranya kita tambahkan al-mayit sesudahnya. Misalkan zauj ini suami siapa? Kita tambahkan saja zaujul mayyiti. Pasangan atau suami dari mayit. Kalau siapa? Ummul mayit, ibu mayit. Jangan bingung. Kita lagi membicarakan mayit. Ini ibu siapa, ayah siapa gitu. Ya. Gimana? Mayitnya? Nah, berarti maksudnya ke ikhwah. Ya, betul ya. Misal ada dua orang anak. Berarti ini bersaudara kan ya? Saudara. Salah satunya meninggal. Berarti dong atau saudara laki-laki atau saudara perempuan yang ditinggalkan itu ya. Dan ini belum dibahas. Yang ditinggalkan yatimnya itu tahu anak siapa yang tinggal di kalau masih saudara kan akan beradik kan tidak ada beban. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas. Sekali lagi, zauj walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Zauj mendapatkan berapa? Setengah. Kapan? Adamul far'i. Maksudnya al-far'i di sini keturunan dari si. Kemudian penggalan selanjutnya, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Dan jika bagi istri-istri kalian, dan jika istri-istri kalian waladun memiliki keturunan, berarti maksudnya mayit ini kan yang meninggal istri, betul ya? Lagi menceritakan istri yang meninggal itu. Falakumur rubu', maka bagi kalian itu apa? 1/4 mimma tarokna, dari apa-apa yang istri-istri kalian tinggalkan. Berarti ini lagi membahas bagian siapa?
Nah, kita bilang juga zawud selain setengah berapa tadi? Nah, berarti setengah dari setengah. Betul ya? Kalau Ummahat perhatikan dari sini 1/6 setengah dari 1/3. Betul ya? Ini matematika SD berarti. Kalau bingung bahaya ini. Ini kalau ini Anda tidak bisa menyelamatkan. Setengah dari setengah berapa? Kalau bingung seperti inilah. Kita mempunyai satu semangka, ya. Kita belah bagi 2. Berarti setengah-setengah, betul ya? Kita belah lagi yang setengah itu. Jadi berapa? Nah, bagian suami itu ketika ada anak 1/4 itu. Jadi malah bingung ya. Itu aja. Pokoknya setengah 1/4. Kapan mendapatkan 1/4? Ini zawuj. Ya betul. Wujud. Wujud. Oke. Adamu wujudu al-far'i. Jadi suami mendapatkan setengah kapan? Ketika si mayit mempunyai keturunan. Mendapatkan 1/4 kapan? Ketika terbalik ya? Illam yakul lahu. Iya betul seperti ini. Enggak terbalik. Ini jadi anak yang bingung atau gimana sih? Baik. Zawuj mendapatkan setengah, adamul far'i. Zawuj mendapatkan 1/4, wujudul far'i, gitu saja. Kemudian mim ba'di wasiyati yusina biha udain. Setelah pembagian-pembagian tersebut, setelah wasiat yang mereka tunaikan atau hutang yang dibayar. Kemudian itu lagi membahas apa? Zawuj ya. Kemudian kita akan membahas orang lain. Walahunna, dan bagi mereka perempuan. Nah, berarti maksudnya ini zaujah. Zaujah. Dan bagi istri-istri ar-rubu' 1/4 mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Maksudnya dari apa-apa yang suami mereka tinggalkan. Illam yakul lakum walad, jika kalian tidak mempunyai keturunan. Ini kalau bingung nggak usah fokus ke itu juga, nggak apa-apa. Fokus saja sih. Nah, zaujah berarti yang meninggal siapa? Suaminya. Mendapatkan 1/4. Kapan? Nah, adamu al-far'i. Adamu itu apa? Tidak ada. Al-far'i, keturunan. Itu sudah ibarah yang singkat. Kalau ketika suami tidak mempunyai anak, baik perempuan atau laki-laki, baik. Terlalu panjang. Itu namanya mensyarah mungkin ya. Terlalu panjang. Kemudian perhatikan lagi. Selanjutnya, fa in kana lakum, maka jika kalian memiliki waladun, keturunan, falahunna, maka bagi mereka perempuan, maksudnya istri-istri kalian, athumunu, 1/8 mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Nah, berarti
setengah dari 1/4. Dia itu mendapatkan 1/8 kapan? Gitu. Judu al-faraid. Pokoknya paham dulu aja ayatnya. Ini kenapa urgensi menghafal ayat ini dan tahu paham maknanya. Nanti ana menukil beberapa ucapan ulama. Kemudian mim ba'di wasiyatin tufuna biha audain. Setelah wasiat yang kalian tunaikan atau hutang yang dibayar. Kemudian ini permasalahan yang berbeda lagi nih. Permasalahan yang berbeda lagi. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ini kalau Anda terjemahkan satu demi satu akan bingung. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Dan jika seorang laki-laki, aw imra'atun berarti jika seorang laki-laki atau perempuan yang kalalah. Kalalah, anak kasih tanda warna biru. Maksud kalalah ialah orang yang tidak memiliki aslun wa far'un. Maksud dari aslun apa? Iya. Apa namanya? Orang tua. Tidak mempunyai orang tua. Dan ingat, yang dimaksud aslun oleh anak itu adalah orang tua, kakek, nenek, sampai ke atas. Paham ya? Berarti yang tidak mempunyai aslun, kedua orang tua, kakek nenek, wala far'un, dan tidak mempunyai keturunan. Berarti dia hanya memiliki apa? Saudara. Dia memiliki saudara. Di sini kan dijelaskan walahu ahun au ukhtun. Tetapi dia memiliki saudara atau saudari. Jadi, dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang kalalah, yang tidak mempunyai aslun dan far'un, walahu ahun au ukhtun. Akan tetapi dia memiliki saudara laki-laki atau saudari perempuan. Falikulli wahidin minhuma, maka setiap satu dari keduanya. Siapa ini yang dimaksud? Ahun atau ukhtun. As-sudusu berapa? 1/4. Baik. Tadi Ana bilang bahwa yang namanya ahun, saudara atau ukhtun itu ada 3 tipe kan? Sekandung, sebapak, seibu. Kasih tanda yang besar, ahun au ukhtun di sini adalah lium, seibu. Seibu. Satu orang atau satu orang lium memiliki 1/6. Ini kalau bingung tenang, belum pembahasan inti ya. Ini belum masuk kepada talhisan. Berarti kita bilang atau ukhtu lium. Ini sengaja anak tidak memunculkan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia akan panjang ibaratnya. Akan panjang. Korea begitu saatnya atau gitu. Atau lium mendapatkan berapa? 1/6. Kapan? Ini saudara atau saudari seibu.
saudara atau saudari seibu mendapatkan seperempat, tentu kita bilang kapan? Adamu al-asl wa al-far'i. Dan kita bilang dia itu munfarid. Ini kan lagi membahas halalah ya. Halalah yang tidak mempunyai asal dan far', tidak mempunyai orang tua, kakek dan sebagainya, dan tidak mempunyai keturunan. Dan syarat yang kedua itu harus munfarid. Harus satu orang, atau saja. Tenang. Ummahat, kita belum membahas talkhis. Ini kalau langsung ke talkhis 2 jam itu sudah bisa, insya Allah. Ini fokusnya kepada ya kita tahu ya ada bagian atau li'um. Kalau masih bingung syarat-syaratnya itu tenang. Targetnya apa kata anak? Ibarah-ibarah atau istilah-istilah ini sudah paham, tahu. Adapun memetakan misalkan mendapatkan sepertiga, seperenam itu belum. Jangan di sini. Tidak akan terbayang. Kemudian fa in kanu aktsara min dzalik, dan jika mereka, maksudnya apa? Siapa mereka? Saudara seibu, aktsar min dzalik, lebih banyak dari itu. Maksudnya aktsar min wahid, berarti 2 atau lebih. Fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Maksudnya apa? Ini hanya ibarat saja, tenang. Anak nggak bakalan tanya kapan ini mendapatkan segini, enggak. Mendapatkan sepertiga kapan? Tentu adamu al-asl wal far' ini tetap ada. Kenapa? Karena kita membahas halalah. Dan di sini kita bilang ketika jam'un. Maksud jam'un apa? Ketika 2 atau lebih. Kalau satu orang saudari atau saudara seibu mendapatkan berapa? Seperenam. Kalau 2 orang, gitu aja. Gitu. Kalau seorang seperenam, kalau 2 orang atau lebih, sepertiga. Sudah itu saja. Lebih mudah didengar. Baik, fahum syuraka'u fi thuluth. Perhatikan syuraka'u fi thuluth. Ketika jam'un atau li'um, ada 2 orang laki-laki, ada 2 saudara seibu dan 2 saudari seibu, maka mendapatkan berapa? 1/3. Kan banyak. 2 orang saudara seibu, 2 orang saudari seibu, mendapatkan berapa? 1/3. Kenapa? Jamak. Maka di sini fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berserikat dalam 1/3. Maksudnya pembagiannya itu rata. Berarti 1/3 itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Tidak berlaku hukum apa? Lidzakari mithlu hadzal unsayain. Paham ya? Ya. Jadi fahum syuraka'u fi thuluth, maksudnya 1/3 ini dibagi rata. Dibagi rata. Nah. Ini kalau udah ini kita baca-baca saja. Aduh. Baik. Min ba'di wasiyati yusa biha audain ghairu mudhar wasiyatan min Allah wallahu alim halim. Setelah wasiat yang ditunaikan atau hutang yang telah dibayar ghairu mudharin, yang tidak menyusahkan atau merusak ahli waris. Maksudnya berarti setelah ditunaikan wasiat
dan dibayar hutang yang tidak memadaratkan, yang tidak merusak kepada ahli waris. Apa maksudnya? Kalau wasiat yang memadaratkan maksudnya yang lebih dari sepertiga. Wasiat boleh dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Kemudian wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Misalkan seorang ibu, Kang G si ini apa suka pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ini suka ngerti bahasa Sunda? Suka belok-belok jadi bahasa Sunda. Jadi kalau tadinya jelasin apa ya? Oh, wasiat ya nggak beratnya. Sepertiga, ya misalnya jangan kepada ahli waris. Seorang ibu meninggal mau bilang gini ketika hidupnya, kenwe, itu bahasa Sunda lagi. Ya Allah. Rumah yang di depan itu untuk Aisyah misal, anak saya yang paling kecil untuk Aisyah, itu tidak boleh. Wasiat seperti itu tidak boleh. Jadi wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu maksud dari wasiat yang memadaratkan. Kemudian dainin. Ada dong dain yang memadaratkan, ada. Dain yang memadaratkan atau hutang yang memadaratkan itu adalah hutang yang diada-ada. Maksudnya, ini si fulan ini, mayit ini misalnya, mayit ini mempunyai hutang kepada saya 1 miliar. Padahal tidak ada. Dan itu adalah dain yang dimaksud mubor, yang menyusahkan atau merusak. Wasiyatan minallah, sebagai wasiat atau syariat dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui dan penyayang. Satu ayat lagi. Nah, ini berapa halaman ya? Baru 1 halaman belum. Yang ketiga, wa qala ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu, katakanlah Allah Ta'ala yuftikum, memberi fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang orang kalalah. Kalalah itu apa? Yang tidak mempunyai aslun dan far'un. Aslun maksudnya orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Dan far'un maksudnya keturunan dari jalur laki-laki. Kemudian, ini meru'un halaka. Jika seseorang halaka, maksudnya meninggal, laisa lahu waladun, yang dia itu tidak mempunyai keturunan, ala kulli hal dia itu sebetulnya kalalah. Sekali lagi, asalnya dia kalalah. Bal dia itu tidak mempunyai keturunan dan aslun, ayah, ibu, nenek, kakek. Walahu ukhtun, tetapi dia mempunyai 1 orang saudari saja. Falaha, maka bagi saudari itu nisfu ma tarak, setengah dari apa yang dia tinggalkan. Ini yang mendapatkan setengah ukhtun siapa? Nah, berarti sisanya, kalau tadi kan kita bilang atau li sekarang berarti sekandung dan seayah. Sekandung masuk betul ya. Ini nyambung lagi, nyambung. Nah, di rumah nanti silahkan dihayati. Siapa tahu pulas tidurnya gitu ya. Bingung. Belajar ilmu waris. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi kalau kita tulis ukhtun, seorang ya ukhtun.
sekandung dalam bahasa Arab disebutnya syaqiqun untuk muzakkar, kalau untuk muannats syaqiqah. Ya, ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Mendapatkan berapa tadi? Setengah. Kapan? Sebetulnya adamul asli wal far'i, tapi kita bilang ana hapus saja. Ini jangan dibingungkan. Nanti saja. Kita hapus saja ini. Sedikit mengurangi beban. Pokoknya kalau seorang 1/6, kalau banyak 1/3. Ini untuk Kalau ukhtun syaqiqah sendirinya itu setengah ya. Dan kita bilang juga itu membahas ukhtun siapa? Li'ab, seayah. Jadi ini juga masuk ukhtun li'ab. Berapa? Sama, setengah. Kapan? Ketika munfarid. Ini ana terlepas dari mudzakkar muannats, nggak bilang munfarida atau munfarid, ana hilangkan saja itu biar lebih ringkas. Intinya seorang atau banyak. Kok munfarid sih? Ini anak mengetes, ini nggak ada yang membetulkan ya. Ini harusnya jam. Oh betul. Belum yang jamannya belum ya. Baik. Kemudian wahwa berarti maksudnya huwa siapa? Nah, huwa berarti laki-laki. Ini berarti ahun syakikun. Maksud ahun syakikun apa? Saudara sekandung atau seayah. Yarithuha, yang mewarisinya. Illam yakul laha walad, jika dia itu, maksudnya saudarinya, tidak memiliki anak. Kita bilang ahun syakikun. Ini anak pakai sin ya, syakikun. Atau ahun li'ab. Mendapatkan apa? Wa huwa yarithuha, dan dia mewarisinya. Berapa dong? Tidak dijelaskan kan? Ini maksudnya adalah asobah. Nanti syarat-syaratnya jangan sekarang. Kita hanya menjelaskan beberapa istilah saja. Ada yang namanya akun syakikun apa? Sekandung, akun li'ab seayah. Dua-duanya mendapatkan asobah. Karena tidak dulu menjelaskan syarat-syaratnya. Kemudian fa in kanata, maka jika dia perempuan ifnataini, 2, maksudnya 2 atau lebih, falahuma, maka bagi keduanya ats-tsulutsani mimma taraka, 2/3 dari apa-apa yang dia tinggalkan. Paham nggak? Berarti ukhtun syaqiqah ketika sendiri munfarid, ketika sendiri setengah, dan dia mendapatkan 2/3 ketika jamak. Ukhtun li'ab setengah ketika munfarid, mendapatkan 2/3 ketika jamak. Gitu. Itu saja. Enak dikirnya, langsungnya tadi ya tuh. Bahasa Sunda lagi tuh. Nanti besok Ana akan salah. Kalau tes nanti di akhir, di hari ketiga. Ana belum ini saja ya kasih soal. Ana udah bikin berapa? Ada 50. Jadi masih. Ini Ana tanya ada berapa peserta, sekitar 50. Jadi setiap peserta itu
Ya, beda-beda semuanya. Mau nggak bisa niron, apa ya niron? Nyontek. Niron. Baik. Seperti itu. Kemudian, wa in kanu ikhwatar rijal, rijala wa nisa, falidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan jika mereka ikhwatar rijala wa nisa, berarti ada siapa saja? Ada ahun, syaqiqun, dengan uhtun, syaqiqatun. Seperti itu. Atau maksudnya dua-duanya bercampur, laki-laki perempuan, tetapi dalam satu level, maksudnya dalam satu kedekatan. Kalau sekandung dua-duanya. Dua saudara sekandung dan dua saudari sekandung, berarti kapan? Berapa bagiannya? Bagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Gitu. Contohan seperti ini. Misal, meninggalkan mayit itu hanya meninggalkan ahun, syaqiqun dan ukhtun syaqiqatun. Warisannya dibagi berapa? Ini hukumnya sama dengan sama dengan ibnun dan bintun. Bagi 3. Ini hukumnya sama dengan ibnun dan bintun. Tenang. Ini belum talhis. Hanya memberitahukan istilah saja. Ini hanya istilah saja, Ummahat. Jadi fokusnya nanti di rumah istilah-istilah ini saja. Ya. Adapun cara menghitung menentukan bagian ini bukan di sini, bukan saatnya. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kalian agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Alhamdulillah. Kita tiga ayat tersebut beres. Jadi ringkasannya dari 3 ayat ini kita mendapatkan ini. Ini kita baca ya Ummahat. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Ini di luar prediksi, ternyata lama ya. Ini Ustazah bagaimana? Ternyata sudah jam 2. Bagaimana? Anak akan coba semaksimal mungkin. Anak justru sebetulnya hari ini tuh targetnya itu ini Anak lupa. Iya betul. Targetnya itu sampai enggak ada halaman. Di situ ada hukum waris dalam Islam, itu hari kedua. Terlalu banyak. Mungkin bacanya cepat ya. Atau di hari Taib. Di hari ketiga, ini kesepakatan saja. Di hari ketiga itu sebetulnya Anak khususkan untuk 2 permasalahan yang agak pelik. Anak bilang agak pelik. Dan hitung-menghitung tadinya. Mungkin kita bisa jangan bahas 2 permasalahan yang agak rumit itu, tetapi hari pertama dan hari kedua kita ambil materi sepenuhnya gitu. Itu saja. Jadi hari ketiga tidak ada materi. Maksudnya bukan tidak ada materi yang ada di buku ini, tidak diambil untuk hari ketiga, tapi kita ngambil untuk hari kedua saja. Karena Ummahat, hari pertama dan hari kedua itu, kalau hari pertama itu merubah mindset, penting. Hari pertama itu, hari kedua itu bagaimana tata cara menentukan bagian. Jadi nggak bisa dilewat gitu maksud Anak. Kalau hari ketiga bisa materinya kita bisa lewat, langsung ke latihan saja. Jadi siap-siap satu. Baik, seperti itu. Mungkin kita cukupkan Ummahat ya. Baik.
Insyaallah besok kita baca penjelasan singkat terhadap ilmu mawaris ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita jalan kita untuk talibul ilmi ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum